Halo Mirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request. Dalam YouTube channel ini seperti biasa saya Deku akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, masih dalam tajuk Moodle Series, saya masih akan terus mengupas tuntas berbagai fitur-fitur, berbagai komponen-komponen yang dapat digunakan di Moodle untuk mengelola pembelajaran dengan lebih efektif. Nah, khusus dalam episode ini saya masih akan melanjutkan subtajuk kita yaitu blocks ya. Dan saya sudah memperkenalkan beberapa blok yang penting yang dapat digunakan. Dan kali ini kita akan melanjutkan dengan satu fitur, sebenarnya beberapa komponen ya yang saya masukkan dalam tajuk blogging. Karena ternyata Moodle ini memiliki beberapa komponen yang dapat digunakan sebagai kita sebut classroom block ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mungkin ini akan sedikit lebih panjang karena saya akan memberikan sedikit background sambil juga kita akan mencoba menjelaskan beberapa blok sekaligus. Nah, mari kita lakukan tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mulai dengan tutorialnya, saya ingin memberikan sedikit background tentang apa itu blog ya. Nah, mungkin ini suatu kata yang sudah cukup kita kenal, tetapi menariknya memang kalau saya lihat ada periode di mana blog itu cukup dikenal, tapi kemudian di masa-masa sekarang ini malah mungkin cenderung tidak terlalu bukan tidak dipahami, tetapi mungkin tidak menjadi tren lagi ya. Seingat saya tahun 2000-an sekian, 2005 sampai 2008 mungkin sekitar itu, 2010 memang konsep pembelajaran itu memang sangat didukung dengan adanya blog ini. Maka mungkin Anda pada masa-masa itu guru-guru, pengajar-pengajar sudah terbiasa untuk membuat blog untuk kelasnya yang sifatnya bisa blog dari guru untuk murid ya, blok satu arah, atau sebenarnya harusnya blok itu adalah suatu komponen multi arah ya, di mana user adalah user yang generating content, sekaligus dia juga adalah receiver, sekaligus dia adalah penerima dari informasi di blog. Nah, apa itu blog? Saya ambil satu definisi dari Wixblog di sini, saya tunjukkan. Blogs are types of regularly updated website. Jadi blog itu sebenarnya website ya, dan katanya dari kata web dan log, di mana log itu mengacu pada catatan atau diary ya, sedangkan web itu ya websitenya itu sendiri. Ya, katanya provide insight into a certain topic. Ya, the word blog is a combined version of word web and log. At their inception, blogs were simply an online diary. Jadi memang konsep dasar dari blog itu memang adalah online diary. Jadi memang sifatnya personal, online, biasanya berupa tulisan atau catatan, dan umumnya bersifat sangat personal gitu ya. Kadang tidak objektif, dan memang lebih kepada pengungkapan perasaan ya, mengungkapkan ide ya. Nah, katanya where people could keep a log about their daily lives on the web. They have since morphed into an essential forum for individuals and business alike to share information and updates. Jadi memang awal mulanya blog itu mungkin kurang lebih melekat dengan istilah sosial media itu ya. Mungkin berbarengan dengan sosial media seperti Facebook, blog juga sedang mushrooming sekitar tahun-tahun segitu, 2000 awal ya. Dan dijadikan dilihat ternyata memiliki potensi pembelajaran. Makanya pada tahun-tahun segitu juga muncul satu provider ya, namanya EduBlog kalau tidak salah, di mana memang ditujukan untuk edukasi gitu ya. Nah, bahkan kalau saya lihat dalam perkembangan yang saya amati sendiri sebagai pengguna internet yang sudah cukup lama, kadang-kadang blog itu dulunya digunakan seperti LMS gitu ya. Artinya memang digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran, menampilkan tugas gitu ya, kemudian meminta anak untuk menuliskan tugasnya langsung di blognya, memberi komen dan lain-lain. Nah, baru kemudian setelah beberapa LMS mulai populer ya, artinya dulu blog itu digunakan sebagai media pembelajaran umumnya karena memang pilihannya tidak banyak gitu, tapi kemudian LMS menjadi lebih populer, lebih terjangkau, bisa digunakan oleh banyak orang, sehingga akhirnya blog ditinggalkan karena dianggap
daripada menggunakan blok yang sifatnya agak ya mungkin tidak terorganisir untuk belajar, memang asal mulanya tidak untuk belajar, sehingga akhirnya ketika LMS muncul maka blok ditinggalkan, dianggap sudah kalau gitu mungkin tidak terlalu penting lagi menggunakan blok untuk belajar, walaupun sebenarnya masih ada potensi-potensinya. Nah, yang menariknya di dalam LMS Moodle ternyata ada satu komponen ya yang langsung dapat digunakan ya, sehingga dia dapat menjadi blog. Nah, sehingga nanti kita bisa menjadikan blog ini sebagai media siswa untuk mengekspresikan dirinya. Jadi karena memang blog itu kan sifatnya personal ya. Jadi memang kita bisa menyiapkan satu medium berbentuk blog yang langsung terintegrasi dengan Moodle. Nah, bagaimana caranya? Kalau gitu mari kita langsung masuk ke menu tutorial. Selamat menyaksikan. Ya, seperti biasa kita akan mulai dengan login terlebih dahulu. Ya. Oke. Oke. Kita sudah masuk. Sekarang kita masuk ke kelasnya. Nah, sayangnya mungkin atau uniknya ya, saya tidak tahu, bisa lihat dari berbagai perspektif berbeda. Uniknya blog ini komponen yang dia berdiri sendiri, tidak bisa langsung terkait dengan pembelajaran gitu. Ya, jadi memang ibaratnya kayak modul tambahan gitu. Tapi sayangnya tidak terkait dengan pembelajaran. Misalnya kalau forum kan kita bisa meletakkan forum itu nanti bisa dikaitkan dengan portofolio pembelajaran atau apa. Tapi kalau blog ini memang dia tersendiri. Sehingga kalau dicari tidak ada kaitan langsung dengan komponen pembelajaran yang lain ya. Nah, untuk mengaktifkannya mudah, tinggal kita klik edit mode di sini. Oke, seperti biasa. Lalu kemudian di drawer untuk blog kita klik, kemudian kita add blog. Nah, saya akan mulai dengan ini, menu pertamanya adalah blog menu ya. Nah, blog menu. Oke, sudah tersedia, tinggal saya tarik sedikit ke atas biar lebih apa ya? Biar lebih kelihatan, saya akan tarik ke atas. Ya, biar lebih nampak. Nanti kita akan sejajarkan dengan beberapa komponen lainnya. Ya. Oke, nah di sini udah cukup. Nah, kalau dilihat di sini ada 3 link awal ya, view all entries, view my entries, kemudian add entry about this course. Jadi saya pun sebenarnya bisa berpartisipasi sebagai teacher, sebenarnya sebagai partisipan di kelas ini. Jadi blog ini bisa diakses oleh student maupun teacher ya, dan di mana masing-masing punya kesempatan untuk menuliskan entry-nya. Nah, saya akan tukar role dulu, saya akan menjadi student ya, untuk melihat bagaimana blog ini digunakan. Student. Oke. Nah, saya akan masuk ke dalam kelas. Nah, saya sudah bisa menemukan blog menunya di sini dengan tampilan kurang lebih sama. Jadi pada dasarnya, misalnya saya ingin menambahkan entry baru, ya, saya tinggal klik add new entry, kemudian jadi judul, misalnya my personal reflection week 1 ya. Nah, saya bisa mengisi blog entry-nya seperti biasa ya. Mungkin saya akan ambil Lipsum saja sebagai contoh ya, Lipsum. Nah, jadi blog ini sebenarnya bisa teacher instructed ya, atau student initiative. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan blog ini ya, mungkin secara sistematis dengan cara guru atau teacher memberikan perintah kepada anak untuk menuliskan blog misalnya setiap minggu ya. Dan ini dulu kita lakukan ketika zaman blog sedang legam booming sebagai media pembelajaran ya. Jadi mungkin setiap minggu atau setiap berapa kali sekali kita akan minta mereka untuk mempostkan sesuatu. Nah, dan blog ini berbasis HTML, jadi kita bisa menggunakan gambar, kita bisa menambahkan gambar. Kita coba lihat saya masih ada enggak foto-foto. Oke, tidak ada. Mungkin saya bisa cari. Ya, misalnya, oke, misalnya saya punya satu gambar ya. Ini tidak berkaitan, kebetulan ini aja yang tersedia. Saya akan buat ini menjadi
Berapa ya? 240 pixel aja. Mungkin beda terlalu besar ya. Nah, oke, kita klik save IO ya, description-nya map. Oke. Nah, saya bisa menambahkan macam-macam, termasuk juga menambahkan video ya, bahkan audio, bahkan kita bisa memodifikasi tugasnya misalnya menjadi video blog, audio blog ya, dan lain-lain. Ya, video log ya. Nah, bisa menambahkan attachment, bahkan bisa menambahkan teks ya. Misalnya kita kasih aja tambah misalnya teksnya adalah uh, weekly. Nah, misalnya ya, ini kita kasih satu weekly. Oke, kita klik save. Maka saya sudah membuat blog pertama saya sebagai student ya. Nah, kalau kita balik lagi, nah yang lucunya adalah bahwa blog ini dia bersilang. Jadi kalau kita buat satu blog entry di sebuah kelas, ya maka blog itu akan menjadi milik saya di kelas itu, bisa dibaca oleh teman sekelas termasuk teacher, tetapi saya juga punya kumpulan blog dari berbagai kelas yang lain, jadi bisa lintas kelas gitu ya. Nah, oke, ini satu tadi. Kemudian mungkin kita akan cobakan satu lagi ya. Tadi judulnya apa ya? Sebentar saya cek balik dulu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini blog entry saya, oh ya, My Personal Reflection Week 1 ya. Kita tambah lagi kalau gitu. Ini putar-putar ya. Ini kayaknya memang harus sudah mulai dirapikan karena sudah mulai berantakan. Oke. Misalnya My Personal Reflection. Week 2. Kemudian kita tambahkan teksnya. Tagnya kita kasih juga weekly ya. Kemudian saya kasih lagi misalnya regular. Nah ya, ini kita bisa menggunakan tagging di sini nanti. Selesai save, maka saya sudah punya dua entry. Kalau kita balik ke ini ya, nah ini saya sudah punya dua log entry. Nah, saya akan kembali dulu ke teacher, oke, sebagai teacher. Nah, oke, kita kembali ke kelas kita. Kemudian saya akan scroll ke menu blognya. Tadi. Nah, oke, saya bisa mengklik dan mengecek blog ya. Siapa saja yang sudah membuat blog di sini. Oke. View entries. Kemudian saya bisa Oke, all entries. Kemudian kita lihat blog entries ya. Dari sini saya tidak punya karena saya adalah sana saya sendiri tidak menulis blog ya, tapi siswa bisa menulis. Yang sudah menulis blog itu harusnya saya bisa membaca. Saya cek dulu. View all entries. Coba ini. Oke, tidak ya. Ya harusnya kita bisa melihat sebentar dulu. Oke, kita bolak-balik ini ya sedikit. Coba kita cari dengan tag. Oke, sebenarnya harusnya sebagai teacher kita bisa mengecek blog entry dari seorang student ya. Di mana ini nanti? Oke, belum ketemu, tapi nanti kita akan coba. Saya akan melanjutkan sedikit dengan blogs ya, blogs yang lain yang masih terkait dengan blog gitu ya, blogs dan blog. Ya, oke. Kita klik add blog dulu, kemudian kita cari ada blog text, kemudian satu lagi itu harusnya ada recent blog entries. Nah, oke, kita coba klik recent blog entries dulu. Ya, kemudian kita akan tambahkan satu lagi yaitu blog text ya. Nah, ini letaknya di bawah, kita geser saja biar
Ya, kita geser supaya letaknya berdekatan biar lebih gampang melihatnya nanti. Oke, di sini, kemudian di sini. Nah, ada yang mungkin ada sedikit masalah ya, tapi yakinlah bahwa ini bisa dikerjakan ya, tinggal kita kotak-katik sedikit. Coba saya akan buat satu blok ya. Add new entry, my block week 1. Oke. Oke, ini isinya. Teksnya kita buat weekly. Ini kita buat blog. Ya. Nah, karena seharusnya blog ini sebenarnya kan teorinya memang harus bisa dilihat oleh siapa saja begitu ya. Nah, ya ini mungkin tadi karena belum apa butuh waktu untuk synchronizing mungkin ya. Nah, ternyata blognya udah muncul. Jadi kita bisa melihat daftar konten yang sudah dibuat oleh kita maupun teman kita dalam satu kelas, atau teacher bisa melihat student ya di dalam uh, menu bloknya itu ya. Kita kembali dulu ke kelas. Oke. Nah, ya mungkin tadi ada masalah sinkronisasi. Nah, ini ya. Oke, nah ini hilang lagi sebentar. Ya, should be somewhere ya, pasti saya yakin itu cuman. Nah, oh ya, kita lihat di sini ada block entries. Kemudian kalau kita pindah ke menu atasnya ada namanya side blocks, di mana kita bisa melihat isi blok dari yang lain-lain. Nah, satu mungkin yang kita anggap kekurangannya adalah bahwa memang dengan menggunakan blok ini kita sayangnya tidak bisa langsung menghubungkan dengan nilai misalnya. Jadi kita tidak bisa secara formal menilai entry blok siswa. Jadi memang lebih kepada ya mungkin semacam praktik pembiasaan ya. Jadi kayak semacam misalnya kita punya mata kuliah listening, lalu kemudian kita atau speaking ya, kemudian kita minta setiap minggu mereka coba untuk mengembangkan diri, pembelajaran mandiri ya, kemudian mereka merekam suaranya lalu mereka menyimpan di dalam blognya. Itu mungkin itu ada beberapa dari kemungkinan yang bisa kita lakukan ya. Mungkin untuk supaya tidak penasaran kita masuk dululah ke menu student ya. Saya akan jadi student lagi tapi dari student yang berbeda ya. Kita ingin lihat apakah dia bisa melihat pekerjaan temannya atau blog temannya. Oke, cool. Nah, itu level up ya namanya. Jadi dalam video sebelumnya saya sudah pernah cerita tentang level up-nya. Oke, ini blog entries. Oke. Oke, paling tidak dengan percobaan ini kita tahu bahwa blognya itu bisa diakses oleh 2 orang saja. Berarti kemungkinan bisa 2 orang saja, yaitu si penulis itu sendiri dan teacher ya. Jadi mungkin sedikit lebih rahasia. Nah, ini sebenarnya saya pikir agak sedikit drawback ya. Jadi di satu sisi yang bisa melihat blog entry-nya itu terbatas ya, pribadi dan teacher. Tetapi yang kedua memang karena dia tidak punya unsur penilaian. Tetapi sebenarnya saya pikir ini wajar kalau kita coba ya, karena akan sangat membantu untuk menghasilkan suatu kondisi belajar yang menurut temanya Moodle itu socio-constructivism. Baik, saya pikir itu tadi video saya, dan ini memang cukup panjang karena seperti saya jelaskan saya mencoba untuk menggunakan 2 atau 3 blogs tadi sekaligus, dan juga menceritakan tentang konsep blogging ya yang pernah marak pada masanya ya, walaupun sekarang mungkin sudah tidak terlalu populer lagi ya. Yang masih populer adalah yang mininya, yaitu microblogging ya. Misalnya seperti Twitter dan sosial media sekarang itu konsepnya kan microblogging ya, walaupun yang betul-betul micro itu adalah Twitter atau X karena dia membatasi jumlah kata
setiap kali memposkan blog gitu ya. Kalau yang lain kan sebenarnya nyaris tidak terbatas gitu, bisa panjang sekali. Nah, setelah ini mungkin kita tidak akan banyak lagi membahas blog ya. Mungkin saya hanya akan buat 1 atau 2 video lagi, karena kita akan mencoba beranjak ke beberapa konsep yang lain ya, yang masih terkait dengan Moodle. Dan nanti pada waktunya setelah kita tuntas dengan semua konsep ini, saya janji kita akan buat satu seri baru di mana saya akan mencoba untuk menerapkan ya konsep-konsep atau tutorial-tutorial yang saya lakukan sebelumnya, yang tadinya terpisah, kita akan coba integralkan menjadi satu praktik ya, mengembangkan Moodle dari from the scratch ya, dari nol sampai dia menjadi sistem yang siap. Jadi tidak lagi berupa bagaimana cara menambah ini, tapi lebih kepada konsep yang langsung terintegrasi. Nah, untuk itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sehingga Anda nanti akan mendapatkan notifikasi pada seri-seri video saya selanjutnya. Saya pikir demikian saja. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan. Kita bertemu kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.